Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa pembahasan seputar kalam gitu ya. Kemarin kita katakan bahwasanya kalam itu sebenarnya bukan pembahasan daripada ilmu nahu secara bidzat. Ada yang mengatakan seperti itu. Cuman kenapa dia dibahas? Karena kaidah nahu tidak mungkin kita bisa terapkan kecuali di dalam kalam, makanya kalam itu dibahas di dalam ilmu nahu. Kayak gitu ya. Begitu juga di kitab-kitab yang tadi seperti Matan Al-Ajurumiyah. Di situ dimulai dengan pembahasan kalam. Oke. Sebelumnya kita juga sudah menjelaskan apa itu perbedaan kalam, apa itu perbedaan kalimat, apa itu perbedaan qaul, apa itu perbedaan kalim dan seterusnya. Hubungan di antara mereka juga udah kita jelaskan ya. Ada yang umum wa khusus mutlak, umum wa khusus min wajhin dan seterusnya. Pertemuan kemarin juga kita sudah membahas seputar sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya juga kita sudah membahas pembahasan seputar pembagian kalimat itu ada berapa. Kemarin kita katakan kalimat itu terbagi kepada 3 ya. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kemudian kemarin juga udah dijelaskan kenapa kalimat itu hanya terbatas kepada 3. Kenapa kalimat itu hanya terbatas kepada 3? Karena memang kalimat itu diantaranya ada yang hanya menunjukkan zat. Kemudian ada yang hanya menunjukkan fi'il atau hadas. Kemudian ada yang menjadi perantara antara fi'il dan hadas. Oke? Adapun sesuatu yang hanya menunjukkan kepada zat itu kita katakan sebagai isim. Adapun sesuatu yang hanya menunjukkan kepada fi'il itu kita katakan kemarin sebagai fi'il gitu ya, menunjukkan mana hadas. Adapun sebagai perantara di antara keduanya itu dinamakan dengan huruf. Oke? Lanjut kita ke pertemuan berikutnya. Bentar ya, Ana share dulu. Sebelumnya kawan-kawan ada yang mau ditanyakan? Jadi harapan Anda kawan-kawan udah membaca materi yang akan kita baca saat ini. Jadi istihdor itu penting gitu ya. Bentar. Aman ya? Nggak ada yang mau ditanyakan ya? Oke. Jadi kan ini sebagaimana yang udah kita jelaskan, ini kan hanya pemaparan umum terkait muqarrar gitu ya. Jadi coba kawan-kawan lihat di daftar isinya. Kurang lebih yang akan dipelajari itu di kuliah nanti, itulah semuanya. Begitu ya. Coba kita lihat daftar isinya. Sampai pembahasan apa dia itu ya. Soalnya nanti kawan-kawan di tingkat 2 juga akan belajar materi nahwu sorof. Cuman pembahasannya pembahasan lanjutan daripada materi ini kayak gitu. Nah, jadi ketika kawan-kawan sudah melihat pembahasan apa yang akan dibahas, kira-kira udah punya gambaran lah ya. Nah, coba kita lihat itu. Kita nanti akan masuk ke pembahasan mana tadi? Alamatul asma ya. Alamatul asma, alamatul af'al, alamatul haraf, anwaul af'al, tanbihat, i'rab gitu ya. Kemudian ada ma yu'rabu, ini masih kawan-kawan udah inilah ya, easy lah ya. Coba kawan-kawan perhatikan. Ada musanna, jamak mudzakkar salim, masih di awal-awal kali ini semuanya. Domir dan seterusnya. Oke. Kalau udah tahu judulnya, udah tahulah gambarannya seperti apa nanti yang akan dihadapin. Kayak gitu ya. Adapun soal-soal tahun lalu, nanti coba Anda carilah. Anda tanya sama teman-teman yang ada di sini yang tingkat 1 atau tingkat 2 kemarin. Nanti Anda share di grup. Kawan-kawan bisa latihan menjawab. Kalau nggak bisa, sama-sama nanti kita bahas. Gitu ya.
Gimana? Ada yang mau ditanya? Enggak ada ya? Kita lanjut dulu ke materi ya. Sederhananya, ketika kita sudah mengetahui ada yang dinamakan dengan isim, ada yang dinamakan dengan fiil, ada yang dinamakan dengan huruf, maka menuntut kita harus mengetahui ini isim ini apa sih tanda-tandanya? Kenapa dia itu dikatakan isim? Begitu juga fiil, kenapa dia dikatakan fiil? Begitu juga dengan huruf, kenapa dia dikatakan dengan huruf? Makanya di sini mau kita bahas, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Alamatul asma'i. Kawan-kawan harus udah tahu kenapa dia dibaca tu. Bisa nggak dibaca ta? Bisa nggak dibaca ti kayak gitu ya. Alamatul asma, alamat daripada isim. Ya tamayyazul ismu anil fi'li wal harfi bi alamatin. Isim itu berbeda dengan fi'il dan huruf. Berbedanya tadi dengan tanda-tanda. Gitu ya. Berarti baknya itu muta'alaknya ke ya tamayyaz. Minha diantaranya, maksudnya diantara tanda-tandanya al-jarru adalah al-jarru. Wa huwa yashmalu al-jarra bil harfi wal idafati wat tabaiyati. Jar di sini mencakup baik dia itu jarnya dengan huruf jar atau jarnya itu dengan idafah atau jarnya itu dengan tabaiyah. Udah jelas lah ya. Contoh, misalul jarri bil harfi kharajtu minal baiti fal baitu ismun li'annahu majrurun bil harfi min. Maksudnya, oke. Okay. Maksudnya dengan huruf jar min gitu ya. Wa alamatu jarihi al kasratu az-zahiratu. Wa mithalul jarri bil idafati kitabun nahwi, berarti an-nahwinya itu gitu ya. An-nahwu itu ismun li'annahu majrurun bil idafati wa alamatu jarrihi al kasratu az-zahiratu. Oke. Jadi yang dimaksud dengan idhofah di sini adalah bil mudhaf. Kayak gitu. Kemarin kan udah kita katakan ya, kalimat itu ketika dia sudah tertarkib, tersusun, ja'a zaidun, itu kan udah tersusun. Maka si zaidun itu, dia itu marfu, pasti ada yang merafa'kan dia. Itu yang dinamakan dengan amil. Kayak gitu ya. Tapi ketika dia belum tertarkib, contoh masih satu aja Zaid, itu kita tidak bisa katakan dia majzum. Karena kalau seandainya kita katakan Zaid saja itu majzum, nanti harus ada yang menjazamkan dia siapa, sementara nggak ada. Makanya ketika kalimat hanya berdiri sendiri Zaid contohnya, maka dia disifati dengan maufkuf seperti itu. Terakhir. Oke, gitu ya. Begitu juga dengan kitabun nahwi di sini. Nahwi di sini ada yang menjadikan dia. Yang menjadikan dia siapa? Si mudhof, yaitu kitabu gitu ya. Makanya yang diinginkan dengan idhofah di situ adalah si mudhof. Wa mithalul jarri bit tabaiyati, misal jar dengan tabaiyah, salam tu ala Muhammadin al-Karimi. Al-Karimi itu dia majrur kan? Majrurnya karena dia tabi kepada matbu' yaitu Muhammad, dia sebagai na'tun. Oke. Okay? Jadi si Karimi itu siapa yang menjadikan dia? Yang menjadikan dia si Allah gitu ya. Karena ada kaidah yang mengatakan al-amilu fin na'ti huwal amilu fil man'ud. Amil yang ada di na'at itu sama persis amil yang ada di man'ud. Man'ud amilnya si Allah, maka otomatis si Karim amilnya juga si Allah. Oke, nanti kalau kawan-kawan bingung tanyakan ya di akhir ya. Atau sekarang juga boleh. Yang mau rekomendasi juga boleh ya. Kecepatan segala macam boleh. Lanjut ya. Hadza waqad ijtama'atil awamilu as-salasatu fil basmalah. Amil yang tiga ini, apa yang tiga? Huruf jar, kemudian mudhaf, kemudian tabaiyah itu terkumpul di lafaz bismillahirrahmanirrahim. Contoh, bismillahirrahmanirrahim, falafzu ismin atau falafzu ismi itu majrurun bil harfi yaitu ba. Jelas. Wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu. Allahi lafzul jalalah itu majrurun bil idafah ay bil mudhaf. Kenapa? Li'annahu mudhafun ilaih. Karena lafaz jalalah itu mudhafun ilaih. Wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu. Oke, bismillahi ar-rahmani. Wa lafzu ar-rahmani itu juga majrur, tapi majrurnya bit tabaiyah. Dia sebagai naat daripada lafzul jalalah. Li'annahu, oh udah ini ya. Udah enggak sesuai lagi dah. Oke, ini nih.
Li'annahu na'tun li lafzil jalalati wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu. Begitu juga dengan lafaz rahim. Dia itu majrurun bit tabaiyati aidan li'annahu na'tun akhara. Ulang, li'annahu na'tun akhara, betul. Fa kullu hadhil kalimati asma'un. Oke. Maka masing-masing daripada kalimat yang di atas itu semuanya asma. Nanti kawan-kawan bisa baca itu. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 9 wajah cara bacanya. Bisa kita baca Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya ada 9. 2 diantaranya nggak boleh, 1 hanya boleh dibawa untuk sholat. Kemudian sisanya boleh hanya sekedar qiraatan bacaan saja, gitu ya. Apa itu jer? Apa itu jer? Jer adalah taghyirun makhsusun alamatuhu al-kasratu aw manaba'an ha. Ini definisi-definisi seperti ini harus ditandain gitu ya. Jar itu adalah pertukaran secara khusus yang alamatnya adalah kasroh au manaba anha atau yang mewakili daripada kasroh banyak ya. Ima itu ya, ima itu fathah kalau dia isim alladzi la yansharif seperti itu. Yang kedua, alamat daripada isim adalah tanwin. Ini juga banyak pembagiannya. Oke. Tanwin wa huwa nunun sakinatun zaidatun talhaqu akhiral ismi lafzan la khattan li ghairi taukidin. Oke, li ghairi taukidin ini Anda masih nggak paham maksudnya apa. Coba Anda jelaskan ya. Tanwin itu adalah nun yang sukun, yang sifatnya zaidah, bukan huruf asli berarti ya. Yang dia itu ditempelkan di akhir isim secara lafaz tapi tidak secara tulisan. Nah, li ghairi taukidin ini Anda maksudnya apa? Oh, paham. Sebenarnya li ghairi taukidin ini dia harusnya udah keluar dari akhir ismi gitu ya. Karena nggak ada nun taukid yang masuk ke isim. Nun taukid itu hanya masuk ke fiil gitu ya. Udah tahu ya tanwin itu apa? Tanwin adalah nun sakinah yang zaidah. Yang dia itu ditempelkan di akhir isim. Tapi dari segi lafaz aja, dari segi tulisan nggak ada sebenarnya nun di situ. Oke, dari segi tulisan sebenarnya nggak ada nun di situ. Contoh, hadara Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, surirtu min Muhammadin. Oke. Berarti dun dan din itu kan, itu menunjukkan dia itu isim karena dia tanwin. Tanwin juga ada banyak pembagiannya. Tanwin juga ada banyak pembagiannya. Di antaranya tanwinut tamkin wa yuqalu lahu tanwinut tamakkuni awis sarfi. Tanwin tamkin juga dinamakan dengan tanwin tamakkin atau awis sarfi gitu ya. Sebentar ya. Kayaknya nanti ada yang masuk Zoom tuh, Ana nggak sadar di sini dia. Oke, aman. Lanjut ya. Apa itu tanwin tamkin? Oke. Wa hadza naw'u huwa lahiqu li ghalibil asma'il mu'rabatil munsharifati. Oke. Tanwin tamkin ini adalah tanwin yang paling banyak di isim mu'rabah yang munsharif. Baik dia itu ma'rifah, isimnya seperti Muhammadun, atau dia nakirah seperti kitabun. Apa faidah daripada tanwin tamkin? Wa faidatuhu ad-dalalatu ala khiffatil ismi wa tamakkunihi fi babil ismiyati. Likaunihi lam yushbihil harfa fayubna walal fi'la fayumna'u minas sarfi. Atau fayumna'a minas sarfi. Gitu ya. Coba kawan-kawan perhatikan. Kenapa tanwin ini dinamakan dengan tanwin tamkin? Faedahnya adalah untuk menunjukkan atas ringannya isim. Nah, berarti gini. Isim itu dia memang lebih ringan daripada fi'il. Alasan kenapa isim itu lebih ringan daripada fi'il, karena isim itu hanya mengandung satu makna, yaitu makna zat saja. Fi'il itu lebih berat daripada isim, karena fi'il itu mengandung dua makna, atau maknanya merokap. Baik dia itu mengandung hadas, bukan baik deng. Dia itu mengandung hadas plus zaman. Kayak gitu ya. Dia itu mengandung hadas plus zaman. Adapun isim, dia itu lebih ringan, karena dia hanya mengandung apa? Karena dia hanya mengandung zat saja tanpa zaman. Yang kedua, watamakkunihi fi babil ismiyah. Ketika isim ada tanwin tamkinnya, itu menunjukkan bahwasanya sisi keisimannya itu benar-benar kokoh. Oke? Soalnya nanti ada isim yang dia itu dihukumi sebagai mabni.
Kenapa? Karena sisi keisimannya nggak kokoh. Kenapa sisi keisimannya nggak kokoh? Karena isim itu serupa dengan huruf. Sehingga ketika isim itu serupa dengan huruf, maka dia mengambil hukumnya si huruf. Huruf hukumnya itu adalah mabni gitu ya. Kalau bingung santai aja, nanti tanyakan. Begitu juga ada dia isim, dia itu nggak bisa diharokatin atau nggak bisa dikasih tanwin gitu ya. Contohnya apa? Isim mamnu minas sorof. Kenapa dia tidak bisa diharokatin dengan tanwin? Karena isim mamnu minas sorof itu dia itu memang isim, tapi sisi keisimannya nggak kokoh-kokoh kali gitu ya. Nanti gini, isim itu terbagi kepada dua, kawan-kawan sekalian. Sebagai ini aja ya, ilman lakum aja ya. Isim itu ada namanya mutamakin, ada namanya goiru mutamakin. Isim itu ada yang kokoh, ada yang tidak kokoh. Yang goiru mutamakin, kenapa dia nggak kokoh? Karena dia serupa dengan huruf. Oke, nggak usah ditanyakan apa keserupaannya gitu ya. Makin lama nanti kita. Kaidahnya isim ketika serupa dengan huruf maka dia dimabnikan. Seperti isim domir, isim isyarah, isim mausul itu semuanya mabni. Padahal hakikatnya isim itu harus disifatin dengan mu'rab. Kemudian yang mutamakin tadi, kenapa isim itu dikatakan mutamakin? Karena sisi keisimannya kokoh. Kenapa sisi keisimannya kokoh? Karena dia tidak serupa dengan apa? Dengan huruf. Mutamakin juga terbagi kepada dua. Ada nanti mutamakin amkan, ada yang mutamakin ghairu amkan. Mutamakin amkan ini itu benar-benar sisi keisimannya kokoh. Artinya dia tidak serupa dengan fiil, tidak serupa dengan huruf. Adapun yang mutamakin ghairu amkan, dia itu isim kokoh tapi nggak kokoh-kokoh kali. Kenapa? Karena dia serupa dengan fiil. Isim yang serupa dengan fiil, maka dia dihukumi sebagai mamnu minas sorof gitu ya. Ulang. Wa faidatuhu ad-dalalatu ala khifatil ismi wa tamakkunihi fi babil ismiyah. Faidah adanya tanwin tamkin adalah untuk menunjukkan atas ringannya isim dan kokohnya isim dari segi keisiman dia. Kenapa kayak gitu? Likaunihi lam yushbihal harfa, karena isim yang kemasukan nun tanwin dia itu tidak serupa dengan huruf. Yang mana kalau seandainya dia serupa dengan huruf, maka isim itu dimabnikan, fayubna berarti dimabnikan. Walal fi'lah, isim yang kemasukan nun tanwin tadi itu juga tidak serupa dengan fi'il. Maka kalau seandainya ada isim yang serupa dengan fi'il, fayumna aminas sorfi, maka dia dicegah daripada sorof. Sorof itu diantara maknanya adalah tanwin. Dia dicegah daripada tanwin. Makanya kan kalian lihat, nggak ada mamnu minas sorof itu ya, yang sesuai dengan ketentuannya, dia itu dimabnikan. Oke, sampai di sini paham ya? Harus paham. Oke, yang kedua. Yang bingung catat dulu ya. Tanwin tangkir. Wa huwa allahiku li ba'dil asma'il mabniyati farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Tanwin tangkir adalah tanwin yang melekat di sebagian isim yang mabni. Tugasnya adalah farqan. Berarti farqan itu maf'ul ajli ya. Sebagai pembeda antara ma'rifah dan nakirah. Oke. Famanuwina minha kana nakiratan. Kalau seandainya ada isim yang mabni tadi itu dinakirahkan, oke. Sorry. Kalau seandainya ada isim yang tadi itu, yang isim mabni tadi itu ditanwinkan, maka dia nakirah. Wa ma lam yunawwan, kalau nggak ditanwinkan, berarti ma'rifah. Teman ya. Wa hadza tanwinu qiyasiyun fil alami al-makhtumi bi waih. Tanwin ini sifatnya kiasi. Kiasi artinya berlaku di setiap keadaan yang seperti ini. Alam yang diakhiri dengan waih gitu ya. Alam yang diakhiri dengan waih. Isim alam maksudnya nih. Contoh seperti si bawaih, wa umrawaih, wa durustawaih. Barangkali ada yang punya nama kayak gitu ya. Kemudian sifatnya sama iyun. Sama iyun itu artinya nggak boleh kita buat contoh yang lain. Artinya harus yang pernah didengar oleh orang Arab saja. Baru bisa kita katakan. Gitu ya. Wa sama iyun fismil fi'li al-makhtumi bil ha. Contoh seperti soh. Isim fi'il amar bimana uskut. Wa isim fi'il amar bimana tambah gitu ya. Zid. Contoh, taqulu jaa sibawaihi, akramtu sibawaihi, salamtu ala sibawaihi, biduni tanwinin. Idza aratta syakhsan muayyanan
ismuhu sibawaihi, gitu ya. Ismuhu sibawaihi. Kalau kita ngomong sibawaihi tanpa tanwin, berarti kita itu menjadikan dia itu sebagai ma'rifah. Kalau dia ma'rifah berarti udah ada orang tertentu yang ingin kita tuju, gitu ya. Fahuwa bila tanwinin. Sebentar. Fahuwa bila tanwinin ma'rifatan bil alamiah. Dia itu nggak pakai tanwin karena dia ma'rifah bil alamiah, karena dia sebagai alam, nama insan yang udah diketahui. Wa taqulu marartu bi sibawaihin bit tanwini idza aratta ayya syakhsin musamma bi hadzal ismi. Oke. Kalau kita ngomongnya itu sibawaihin dengan tanwin, berarti kita inginkan semua orang yang namanya sibawaih, gitu ya. Semua orang yang namanya sibawaih. Oke, yang jim. Apa itu jim? Tanwinul muqabalah, tanwin yang berhadapan-hadapan, gitu ya. Kalau bahasa ininya. Apa itu tanwin muqabalah? Tanwin muqabalah adalah wahuwa allahiku li jam'il muannasi asalimi. Tanwin yang apa lahik tuh? Nempel di jamak muannas salim. Oke? Contohnya ja'at muslimatun, gitu ya. Darabtu muslimatin. Tanwinnya itu namanya tanwin muqabalah. Kenapa kok bisa dia tanwin muqabalah, Bang? Wa summiya bidzalika li'anna nuhata ja'aluhu fi muqabalatin nuni allati fi jam'il mudzakkari as-salimi. Wa dzalika mithlu muslimatun, mu'minatun, abidatun. Dia itu kenapa dinamakan dengan tanwin muqabalah? Karena ulama nahwu itu menjadikan tanwin itu seakan-akan berhadapan dengan nun yang ada di jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim contohnya apa? Muslimuna. Ada nunnya kan di situ? Iwat anit tanwin itu kan nunnya. Muslimatin, tinnya itu seakan-akan hadapnya atau sejajar dengan nun yang ada di jamak mudzakkar salim, gitu ya. Karena kalau mim mim, sin sin, gitu ya. Lam lam, ma gitu ya. Alif ketemu dengan waw. Nun itu ketemu dengan tanwin yang ada di ta. Paham lah ya? Anak-anak MAZ ini mudah diatur sebenarnya. Paham-paham semua. Suka kali ya Pak nengoknya. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada guru-guru tadi kedengarannya. Cek sound dulu lah ya. Yang masih memperhatikan, katakan saya. Saya. Nah, Mantap. Gini kan Pak, semangat kan? Nggak kayak orang apa ini, orang di kamar ini bingung ini. Ini ngomong kayak ngomong sendiri kita. lagi khusyuk Ustaz. Lagi khusyuk kakak, siap. Suka Pak dengar kayak gini kan? Sebentar ya. Anak lihat dulu, ada yang nunggu nggak? Tadi ada yang nunggu, tiba-tiba. Oke, nggak ada ya. Kawan-kawan yang ada di Indo ya, itu udah masuk grup syariah tingkat 1 di Mesir atau belum? Udah Ustaz. Udah ya. Jadi kurang lebih segala informasi itu udah tahu lah ya. Apa yang sedang gitu. Bahkan kalau kita itu yang di tingkat akhir ini, ada itu kayak ketua kelas dia. Dia itu setiap minggunya membuat laporan gitu. Pertemuan hari ini, madah ini, kalau dokternya nggak hadir, dibilang dia nggak hadir. Kalau hadir, sampai halaman berapa gitu. Nanti ada juga grupnya gitu kan. Jadi kita setidaknya bisa memantau lah. Begitu. Supaya nanti kawan-kawan pas datang kemari itu udah nggak kaget lagi gitu. Gitu ya. Mana aja sebenarnya. Oke, tanwin muqabalah aman lah ya. Kemudian dal. Tanwin iwad. Nah, ini Anda rasa kita semua udah pernah dengar gitu. Cuman saking muhimnya ini bahasa Arab ini, Al-Azhar itu menjadikannya sebagai muqarrar gitu. Karena harga mati kan, nggak mungkin kita buku kita hari-hari bahasa Arab untuk nahwu Arab kita nggak paham, itu wah kacau. Begitu ya. Tanwinul iwadi wa huwa ala salasati aqsamin. Tanwin iwad itu ada 3 pembagiannya. Yang pertama iwadun an harfin. Oke, wa huwa allahiku li jawari jawarin ghawashin wa nahwihima.
minal jumu'il mamnu'ati minas sarfi al-manqusah wa tanwinu fiha iwadun anil ya'i al-mahdhufati fi halatai ar-raf'i wal jarri. Oke. Iwad an huruf itu adalah tanwin yang ada di lafaz seperti jawarin dan ghawasin. Mamnu minas sarf dari fiil yang mangkus. Gitu ya. Mamnu minas sarf dari fiil yang mangkus. Nanti ada alasannya, kan gini. Jawarin itu aslinya adalah jawariyu. Jawariyu ya, bukan jawariyun. Karena kalau antum katakan jawariyun, nggak bisa, karena dia mamnu minas sorof. Mamnu minas sorof itu bacanya Jawa, jawariyu. Begitu juga dengan gawasiyu. Gawasin artinya gawasiyu. Oke. Nanti beliau jelaskan kenapa kita hapus. Kenapa kita hapus. Jawariyu itu kan jawarin aslinya jawariyu. Kaidahnya ustuskilatid dhammatu alal ya fahudhifat dhammah. Oke. Ya itu kan huruf yang berpenyakit. Huruf yang berpenyakit dia itu enggak layak dikasih harokat. Berat lah artinya gitu ya. Makanya dihapus dhammahnya itu. Oke. Kemudian kan berarti sisa apa? Jawari gitu ya. Jawari. Alasan yang kedua, ya-nya itu dihapus. Di sini nanti ada takfifan. Ya-nya dihapus supaya menjadi ringan, jawari kayak gitu ya. Kemudian untuk menunjukkan ada ya yang dihapus, maka ditambahlah dengan tanwin. Tanwin yang namanya tanwin iwad. Coba lihat itu. Takulu haula'i jawarin wa marartu bi jawarin. Oke. Kok haula'i jawarin berarti itu fi halati raf'i kan? Karena jawarin itu nanti apa? Apa ayo? Khobar. Marartu bi jawarin isim majrur gitu ya. Amma fi halatin nasbi, adapun ketika jawarin itu dalam keadaan nasab, fala tuhdafu hadhil ya, ya-nya enggak dihapus. Bal tazharu 'alaiha al-fathatu li khiffatiha. Akan tetapi fathahnya jelas atau ya-nya masih ada karena memang huruf fathah itu ringan, yang berat itu dhammah sama kasrah. Orang Arab ya, orang Arab itu enggak bisa dia bilang jawariyu, enggak bisa. Atau jawari enggak bisa. Orang Arab, kita santai-santai aja gitu kan. Oke. Wa aslu jawarin adalah jawariyu. Gimana? Ada yang bertanya? Enggak ada Ustaz. Oke, lanjut ya. Wa aslu jawari adalah jawariyu. Bidhammi bidhammi jawariyu ya. Biduni tanwin tanpa adanya tanwin. Kenapa? Karena dia isi mamnu minas saraf. Ustuthkilatid dhammatu alal ya. Mana di situ teksnya? Oh. Ada ya di situ ya. Ustuthkilatid dhammatu alal ya fahudhifat. Oke. Dhammah berat di atas ya. Makanya dhammahnya dihapus. Oke. Tsumma hudhifatil ya'u, ya-nya dihapus. Kenapa? Takhfifan supaya lebih ringan. Wa uwidu anha at-tanwinu. Diganti untuk menunjukkan ada huruf yang dihapus, diganti dengan tanwin. Li'alla yakuna fil lafzi ikhlalun bis sighah. Li'alla yakuna fil lafzi ikhlalun bis sighah. Supaya nanti kalau seandainya enggak ada kita ganti ya, seakan-akan wazannya itu nanti jadi fa'ali kayak gitu. Sementara enggak ada yang kayak gitu jadi wazan gitu ya. Ada kesalahan di dalam sighahnya itu. Kayak gitu. Sighah mudhal jumuhnya salah. Oke, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, iwadun an ismin. Tanwin yang iwad daripada isim. Wahwa alahik itu adalah tanwin yang nempel di kulun atau ba'dun. Iwadon amma tudofu ilaihi kulun minhuma. Sebagai pengganti dari mudhof ilaih yang harusnya disandarkan kepada si kulun dan si ba'dun. Contoh, kul kullun ya'malu ala syakilatih wa kullun atau hu dakhirin. Asalnya adalah kullu insanin atau kulluhum. Oke. Fahudhifal mudhafu ilaihi wa ata bitanwini iwadan anhu. Oke. Paham lah ya? Sebentar ya, lagi aja di sini. La ilaha illallah.
Lanjut. Tanwin iwad anil jumlah gitu ya. Iwadun an jumlatin. Apa dia? Wa huwa allahiku li id. Tanwin yang nempel di id. Iwadun anil jumlati allati tudafu ilaiha. Sebagai pengganti dari jumlah yang harusnya disandarkan kepada si id tadi, gitu ya. Contoh, wa antum hina idzin tanzurun. Wal aslu wa antum hina id balaghatir ruhu al hulqumu balaghatil ruhu al hulquma tanzurun. Oke. Fahudhifat balaghatir ruhu al hulquma wajia dan didatangkan bit tanwini dengan tanwin iwadan sebagai pengganti anil jumlati sebagai pengganti dari jumlah al mahdhufati yang dihapus. Ijazan wastihsanan. Tujuannya kenapa dihapus? Ijaz. Ijaz itu apa? Qillatul alfaz ma'a kasratil makna. Dia itu supaya menyampaikan lafaz dengan singkat tapi maknanya banyak. Gitu ya. Nah, nanti kawan-kawan akan belajar itu. Ada ijaz, ada musawah, ada itnab gitu ya. Di ilmu balaghah. Kemudian alamat isim berikutnya adalah nida. Oke, harus tahu ya. Nida. Apa nida? Thalabul iqbal, meminta untuk menghadap. Ya, ketika Anda katakan ya Zaid, berarti Anda nuntut dia untuk menghadap ke Anda gitu. Thalabul iqbal baik itu dengan huruf ya atau yang semana dengan ya. Contoh, ya Muhammadu aqbil, ya Aliyu ijtahid. Fakullu min Muhammadu wa Aliyu itu ismun. Kenapa? Lidukhuli harfi nida'i alaihima. Aman ya? Oke, ini juga ada alasannya. Kenapa munada itu dikatakan isim? Wa inna makhtuson nida'u bil ismi, adapun nida itu dikhususkan kepada isim. Kenapa? Alasannya li'anal munada nanti dia jadi maf'ulun bih. Karena munada itu hakikatnya adalah maf'ulun bih. Wal maf'ulun bih la yakunu illa isman. Jadi kawan-kawan ketika kawan-kawan mengi'rab ya Muhammadu gitu ya. Nanti kan munada kan banyak ya, ada 5 kan pembagiannya. Ada yang alam gitu ya, alam mufrad, kemudian nakirah maksudah, mudhaf, sabil mudhaf gitu ya. Nah, ini ya Muhammadu ya berarti apa? Harfu nidain mabniun ala sukuni la mahala laha minal i'rab. Muhammadu munada mabniun ala dhammi fi mahali nasbin maf'ulun bihi min fi'lin mahdzufin takdiruhu unadi. Kayak gitu ya. Itu i'rabnya. Karena takdirannya unadi Muhammadan harusnya kayak gitu. Kemudian oke, tamam. Sampai situ aja ya. Kalau bingung nanti tanyakan ya. Kemudian yang keempat alamatnya ini yang biasa ya, qabulu al, dia bisa kemasukan al yang tugasnya untuk ta'rifiyah. Kayak kemarin kita katakan ya. Soalnya ada yang udah ma'rifah, kenapa dikasih al gitu ya? Hasan, Husain, itu kan sering kita dengar al Husain gitu ya. Padahal Husain itu sendiri udah ma'rifah. Kenapa dinamakan dengan al? Nah, alnya itu bukan al li ta'rif, tapi namanya al li lamhil asli gitu ya. Al at-ta'rifiyah, contoh at-talibu al-kitabu al-ustadu. Oke. Amma idza kanat al mausulah. Oh. Faqad ajazab nu malikin duhuluha. Enggak, Deng. Duhulaha alal fi'li al mudhari'i ikhtiyaran. Kaqaulil farosdak. Kayak gitu ya. Di sini coba lihat contohnya. Al yang ada di turdo itu al mausul ya, bukan al li ta'rif. Oke, kemudian yang kelima al isnadu ilaihi. Al isnadu ilaihi. Keadaan dia menjadi musnad ilaih. Ingat yang kemarin ya? Apa itu musnad, apa itu musnad ilaih ya? Musnad ilaih itu kalau dia di jumlah ismiyah berarti si mubtada. Kalau di jumlah fi'liyah berarti si fa'ilnya. Yang ingin kita hukumi bukan hukumnya. Makanya ketika contoh seperti dorob tu itu kita katakan isim. Apa alamatnya? Jer dia enggak, tanwin juga dia enggak. Kemasukan al-li ta'rif juga enggak gitu ya. Maka di antara alamatnya adalah isnadu ilaihi. Artinya dia itu bisa menjadi musnad. Disandarkan dia itu bisa menjadi musnad ilaihi maksudnya ya. Wa ma'nahu ayusnada ilal ismi hukmun tahassala bihi
Bukan. Tahsulu bihi al-faidatu at-tammatu. Apa itu isnad ilaih? Kita menyandarkan kepada isim hukum yang mana dengan penyandaran itu ada faidahnya. Oke. Baik itu nanti musnadnya isim, contoh seperti Muhammadun najihun, atau musnadnya itu berupa fiil seperti najaha Muhammadun, gitu ya. Makanya di sini yang menjadi titik fokus dia itu yang musnad ilaihnya. Apa musnad ilaihnya? Muhammad dan Muhammad, gitu ya. Baik itu nanti musnadnya itu berarti musnad ini khobar kan? Baik itu nanti musnadnya berupa jumlah seperti Aliyun najaha akhuhu. Aliyun najaha akhuhu. Musnad ilaihnya adalah Aliyun. Musnadnya jumlah najaha abu akhuhu, gitu ya. Wa Muhammadun akhuhu muaddabun. Itu juga. Kalau najaha akhuhu jumlah fi'liyah berarti. Kalau akhuhu muaddabun berarti jumlah apa? Ismiyah. Gitu ya. Oke, di sini ada bait ya. Alfiyah bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun, bukan lil ismi, wa musnadin lil ismi tamyizun asal. Dengan jar, dengan tanwin, dengan nida, dengan al, dan dengan isnad. Itu bagi isim yang membedakan, gitu ya. Itu alamat daripada isim. Yang kedua, alamat daripada fiil. Kawan-kawan ditanya, ini fiil nih. Iya fiil. Apa alamatnya? Nggak tahu. Makanya harus dicari tahu. Ini juga sederhana sih insya Allah. Yatamayyazu al-fi'lu anil ismi wal harfi bi alamatin. Oke. Yang pertama ta'ul fa'ili. Contohnya qara'tu ad-darsa. Tabarakta ya Allah anti safarti al-yauma. Wahia ta'un. Apa itu ta'ul fa'il? Ta'ul fa'il adalah ta'un mutaharrikatun tatausilu bil fi'lil madhi. Matmumatan lil mutakallimi, maftuhatan lil mukhatabi, maksuratan lil mukhatabati, gitu ya. Oke. Wa bihadhil alamati istadalla ala fi'liyati laisa asa. Nahu lastu musafiran. Coba ulangin. Ta fa'il adalah ta yang berharokat, yang nempel pada fi'il madi. Kalau dia matmum, kalau seandainya taknya itu dhammah, berarti menunjukkan mutakallim, darabtu. Kalau dia maftuha, berarti mukhatab laki-laki, darabta. Kalau dia itu kasrah mukhatabah, darabti. Dengan adanya alamat ini, ada orang yang berdalil bahwasanya laisa dan asa itu juga dinamakan dengan fiil. Soalnya nanti gini loh. Jadi asa dan laisa itu ada yang mengatakan dia itu bukan fiil, dia itu huruf. Kenapa? Karena dia nggak bisa ditasrif. Kalau fiil kan bisa doroba enggak, bukan gitu deh. Doroba yadribu dorban Muhammad doroban sampai akhir. Kalau laisa nggak bisa, nggak ada laisa yulaisu nggak ada. Makanya dia ada yang bilang oh dia bukan fiil gitu. Ada yang mengatakan dia fiil. Kenapa? Karena dia bisa menerima alamat fiil. Apa diantaranya? Tak fa'il. Karena ungkapannya ada yang contoh seperti lastu musafiran gitu kan. Oh, lastu ni fa'il. Kenapa? Karena dia bisa menerima alamat fi'il, yaitu ta mutaharrikah. Atau ta'ul fa'il, gitu ya. Contoh, fahal asaitum in tawallaitum. Asa di situ. Seperti yang Anda bilang tadi ya, jadi asa dan laisa itu ada yang mengatakan dia bukan fa'il. Kenapa dia bukan fa'il? Karena dia nggak bisa ditasrif. Tasrif istilahi maksud aneh. Ada yang mengatakan oh dia itu fiil karena dia bisa menerima alamat fiil, gitu ya. Yang kedua, ta'ut ta'nisi as-sakina titu tak. Tu ya. Ta'nis yang ta'nya itu sakinah bersifat sukun, gitu ya. Wa hiya talhaqu akhiral fi'lil madhi liddalalati ala anal fa'ila muannatsun. Oke. Ta'nis adalah ta yang nempel pada akhir fi'il madi, tugasnya untuk menunjukkan fa'ilnya itu mu'annas, bas, kayak gitu ya. Bukan fi'ilnya mu'annas, karena fi'il nggak bisa disifatin dengan mu'annas atau mudzakkar. Contoh, ijtahadat Fatimah. Aman ya? Ijtahadat Fatimah. Oke, lanjut. Ya mukhatabah. Ya jelas sekali dah. Apa itu ya mukhatabah? Wahiyya allati tattasilu bi fi'lil amri. Contoh, ya Maryamu nuti li rabbiki wasjudi warkai ma'arrakiin. Ya yang nempel pada fi'il amar, gitu ya. Ya mu'annas mukhatabah itu kan ya yang menunjukkan bahwasanya fa'il itu mu'annas, kayak gitu. Contoh, anti tuhafizina ala sholati.
atau wa tuti'ina al-ilaha. Anti domirun munfasilun mabniun alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Oke. Tuhafizina fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu minal af'alil al-khamsah. Wal ya'u domirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khobar bagi mubtada si anta. Jelas ya, ala salati jar wa majrurun. Wa harf ataf. Tuti'ina sama kayak tadi fi'il mudhari. Al ilaha maf'ulun bih. Gitu ya. Oke, aman ya? Dah, sampai situ aja. Sampai situ ya. Yang kedua nun taukid. Nun apa? Tahu? Taukid. Bukan yang kedua, Deng. Yang keempat. Bentar ya. Yang keempat apa? Nun taukid ya. Wa nunu taukidi wa takhtasu bil mudhari'i wal amri. Nun taukid itu hanya dikhususkan dengan fi'il amr dan fi'il mudhari' saja. Sawaun akan sakilatan, baik nanti nunnya itu nun sakilah ay musaddadah, maksudnya nun sakilah itu kan ditasdidkan ya. Contoh la tajidanna gitu ya. Wa taqulu istahadanna fi durusika am khafifah atau ay sakinah. Baik itu nanti apa? Nunnya itu nun taukid yang khafifah. Nah, lanas fa'am din nasyah. Lanas fa'a itu aslinya adalah lanas fa'an gitu ya. Lanas fa'an. Ditulis itu ya. Biar jangan bingung. Oh, ini di mana Bang nun taukid yang enggak ada gitu ya. Lanas fa'a gitu kan. Takdirannya adalah aslinya adalah lanas fa'an. Layus janan. Nah itu yang sakilah. Walayakunam itu walayakunan gitu ya. Walayakunan. Oke, aman ya. Tambahan wa min alamatil af'ali aidan dukhulu qad. Di antara alamat fi'il itu kemasukan qad. Kemasukan sin, kemasukan saufa, walam, walan, waan dan teman-temannya. Dan apa? Teman-temannya. Selesai kita ke alamat fi'il, alamat daripada af'al. Kira-kira kalau kawan-kawan udah tahu objek pembahasannya, objek permasalahannya, nah udah tergambar lah kira-kira soal yang keluar itu dari segi apanya gitu ya. Soalnya yang selama ini Anda perhatikan soal di Al-Azhar itu ya, alhamdulillahnya dia itu kebanyakannya dia itu nggak keluar dari apa yang ada di Muqarrar. Nggak keluar dari apa yang ada di Muqarrar kayak gitu. Makanya alhamdulillah kali sih. Ibaratnya kalau seandainya kita memang masih telat, belum pernah hadir kuliah kayak gitu ya. Ya udah kita fokus kepada Muqarrar aja. Kita pahami isi Muqarrar, kira-kira apa yang bisa dijadikan pertanyaan dihafal gitu ya. Kalau dia kira-kira minta dalil, apa dalilnya? Kalau kira-kira dia minta contoh, apa maksudnya gitu ya. Kalau kira-kira dia suruh jelaskan contoh, jelaskan juga kayak gitu ya. Intinya nggak keluar dari Muqarrar gitu. Memang yang menjadi tantangan bagi kita anak syariah itu, kesulitan, di antara kesulitan ujian di Al-Azhar itu, kisi-kisinya banyak kali. Apa? Tahdidannya banyak kali kayak gitu. Rupanya bukan di pondok aja ada kisi-kisi ya. Di sini juga ada kisi-kisi rupanya. Tapi kisi-kisinya ratusan juga. Nanti kayak gitu makanya. Kalau kita kan di pondok kan enak kali kisi-kisinya ya. Baca ini, baca ini, baca ini. Kalau di kuliah biasanya yang nggak masuk ujian itu hanya berapa halaman gitu. Berarti 300 lagi masuk nih kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu ya. Makanya kalau udah tiba-tiba itu biasanya di akhir daripada muhadharah. Maksudnya di akhir kali untuk muhadharah ini kisi-kisi namanya tahdidan gitu ya. Penting juga itu untuk meringkas kita kan. Nah, ada yang baik juga dia. Baik dia banyak juga yang jadi tahdidannya, maksudnya nggak capek-capek kali kita menghafal. Tapi ada juga yang kullu maqara'nahu muqarrar. Semua yang kita baca itu jadi kisi-kisi katanya. Ala kulli hal kayak gitulah. Makanya nanti kawan-kawan ketika udah di sini udah beda lah standarnya. Bukan lagi kayak standar-standar yang ada di sana kan, yang di pondok segala macam gitu. Makanya persiapan ujian kita juga bukan main-main. Seminggu 2 kali gitu. Seminggu 2 kali. Berarti ada 3 hari dan 4 hari untuk persiapan itu. Makanya harus betul-betul dimaksimalkan.
Nanti aura-aura ujian dengan aura-aura nggak ujian itu beda gitu ya. Oke. Ah, suara siapa tuh? Ada ayamnya. Asli lah, di sini Aldo. nggak ada ayam. Antum puas-puasin aja lah denger ayam bekokok. Di sini banyak anjing, serius. Subuh-subuh udah ada anjing gonggong. Makanya yang di rumahnya ada ayam, buka aja lah mikrofonnya. Mana tahu Ustaz rindu sama ayam. Betul. Paham-paham aja lah ya kalau udah kemari ya, buah ayam. Ustaz, ini ada yang belum diizinkan, Ustaz. Kawanan, Ustaz. Oh, sorry. Siapa tuh? Biaran lihat. Kalau aneh buka itu jadi nggak kelihatan dia. Bentar, bentar, bentar. Ada banyak nih guys yang ngantri. Nah, masuk semua ya. Kayak gitu. Masya Allah Aldo. Masya Allah kali beliau tuh. Alamatul harfi. Sekarang kita masuk ke alamatul harfi. Oke. Itu dulu ya. Barangkali ada yang bingung. Ini Ustaz gimana cara i'rabnya kayak gitu. Ana bilang kan itu kalau Anda tanya. Kalau Anda tahu ya. Kalau nggak tahu jadi biar dulu. Tapi sejauh ini kawan-kawan udah ngumpulin soal nggak? Dari grup tingkat 1 itu? Apa Ustaz? Belum ada Ustaz. Atau belum ada? Kumpul Belum udah kumpul ada soal dulu nggak? Atau yang Antum pegang? Apa? soal ujian Ustaz. Iya, yang tahun lalu udah megang nggak? Belum Ustaz. Belum Ustaz. Nggak ada ya? Nggak ada. Siap, aman. Biasanya nanti ya pas akhir-akhir kali kan. Ini kan kita masih ada waktu 2 bulan untuk belajar lah. Biasanya juga ada aja itu di kuliah itu orang yang rajin gitu. Rajin baik lu kan. Ada yang udah rajin nggak baik. Nggak mau dia ngasih tahu. Iya, makanya kadang-kadang orang-orang. Parah. Apalah wah ini kan. Tidur aja kerja di sini. Nggak tahu kita gimana informasi kan. Ini udah rajin nggak baik. Makanya di antara kiat-kiat juga ya. Jadi kita itu minimal di kuliah itu adalah teman. Baik itu orang Mesir ataupun orang Indo. Orang Mesir itu penting juga. Karena kita kadang nggak paham apa yang dijelaskan dokter. Maksudnya perkara-perkara ujian ini ya. Nanti sama kawan Mesir kita itulah kita berbincang. Tadi sebenarnya apa sih yang diinginkan? Oh ini hafal. Ini hanya baca aja. Nanti kayak gitu ya. Ada yang halaman sama halaman ini betul-betul dihafal. Ada yang halaman ini hanya qiraah saja, baca saja gitu ya. Ada kemudian masuk, ada enggak. Yang ini malgi katanya, malgi itu enggak masuk sama sekali gitu. Gitu. Makanya enak kalau kita punya kawan yang rajin, baik. Bah itu udah rajin enggak baik. Ya minimal kita lah ya. Kita juga jangan lama-lama sekali. Kadang-kadang sulit. Oke, lanjut nih. Alamatul harfi. Cobalah kita lah ini tiba-tiba ditanya, apa itu alamat huruf? Alamat huruf nggak ada alamat. Lah, kok bisa gitu ya? Jadi huruf itu alamatnya adami. Alamat huruf adalah adami. Adami itu dia nggak punya alamat. Cuman adami di sini itu ada dua. Ada namanya adami mutlak, ada namanya adami muqayyad. Nah, yang nggak bisa menjadi alamat itu adami yang mutlak. Tiba-tiba anak tanya, Aldo, apa tanda baju ente? Tanda baju aneh nggak ada tanda bang. Nggak ada tanda, itu mutlak. Nggak bisa jadi alamat. Tapi kalau antum bilang, apa alamat baju ente? Alamat baju aneh? Enggak. Alamat si dia? Enggak juga alamat si dia. Itu namanya adami muqayyad. Oh iya. Dan huruf itu alamatnya adalah adami muqayyad. Dia tidak bisa kemasukan alamat si isim, juga tidak bisa kemasukan alamat si fi'il. Fa'il. Oke. Adami muqayyad itu bisa menjadi alamat. Cuman di sini bilang apa? Ya tamayyazu al-harfu an akhawaihi, berbeda huruf dengan dua saudaranya, apa itu isim dan fi'il. Bi annahu la yaqbalu syai'an min alamatil asma, bahwasanya huruf tidak menerima apapun daripada alamat asma, wala syai'an min alamatil af'al, tidak juga menerima apapun daripada alamat af'al. Contoh, ya, lam, hala, dan seterusnya. Kayak gitu ya.
Karena nggak mungkin kita katakan min lam, nggak ada. Nggak ada kita katakan apa namanya? Qad lam, nggak ada. Huruf juga banyak kawan-kawan. Ini penting juga sih diketahui. Penting semua sebenarnya. Oke. Huruf itu ada 3. Ada yang naun mustarakun bainal ismi wal fi'li. Maksudnya huruf yang dia itu mustarak antara isim dan fi'il. Artinya dia bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Bima'na annahu yadkhulu ala kullin minal ismi wal fi'li. Contoh seperti hamzah dan hal, huruf istifham ya. Karena boleh kita katakan Muhammadun musafirun atau safara Muhammadun. Oke, kaidahnya huruf kalau dia mustarak, hukum asalnya dia nggak beramal, dia nggak beramal. Oke, itu dulu. Tiba-tiba saja. Yang kedua, nau'un mukhtassun bil asma'i la yadkhulu ala ghairiha. Huruf yang hanya bisa masuk ke isim, nggak boleh masuk ke selain isim. Contoh, min, ila, an, ala, fi, rubba. Kaidahnya, huruf apabila dia mukhtas, maka amalnya juga harus mukhtas. Huruf ketika dia masuk kepada isim, atau ketika dia khusus kepada isim, maka tugasnya itu hanya menjerkan, hanya menjerkan. Kalau nanti seandainya kita ketemu ada isim yang dia itu masuk, ulang. Kalau seandainya nanti kita menemukan ada huruf yang bisa masuk kepada isim, tapi tugasnya enggak menjerkan, harus ditanya kenapa dia kayak gitu. Berarti dia sudah keluar daripada hukum asalnya. Contohnya seperti apa, Bang? Inna dan teman-temannya. Inna dan teman-temannya itu isim. Dan dia itu hanya bisa masuk ke kemana? Astagfirullah. Inna dan teman-temannya itu adalah huruf. Dan dia itu hanya bisa masuk ke isim. Gitu ya. Tapi di sini amalnya tidak menjerkan. Tapi menasabkan dan Mansub. merafakkan. Berarti dia sudah keluar daripada tugas asal daripada huruf yang mukhtas bil asma. Ketika kayak gitu, nanti ditanya kenapa kayak gitu. Ada alasannya kayak gitu ya. Nggak mungkin kita bahas di sini. Nah, cuman di sini dia langsung menjelaskan secara ringkas aja. Wa hadza nau'u ya'malul al-jarra. Jenis ini tugasnya menjerkan. Tapi ada juga yang merafakkan dan menasabkan seperti inna dan akhwatuha. Padahal hukum asalnya itu hanya menjerkan. Ketika dia enggak menjerkan, ada alasan lainnya kenapa dia enggak menjerkan. Begitu ya. Nanti di buku-buku lanjutan itu bisa ada penjelasannya. Oke. Dah, itu aja sih dulu. Yang ketiga, nau'un mukhtasun bil af'al. Ada huruf yang hanya bisa masuk ke af'alun. Mana dia? Oke, ini ya. Wa hadza nau'u minhu ma yukhtasu bil fi'li wa yu'malu fihi wa minhu ma yukhtasu bil fi'li wa la yu'malu fihi atau wa la ya'malu fihi ya, bukan wa yu'malu. Wa la ya'malu fihi. Wa ya'malu fihi. Huruf yang bisa masuk ke fi'il, dia itu hanya khusus masuk ke fi'il. Baik dia itu beramal atau dia itu tidak beramal. Contoh, fal huruful amilatu fil fi'li, huruf yang bisa beramal kepada fi'il, artinya bisa mempengaruhi si fi'il. Huruf jazam, lam, lamma, lamut talab, lam nahi ya. La talabiyah, la talabiyah la nahi berarti. In syartiyah, itu dia bisa beramil atau bisa mempengaruhi fi'il setelahnya. Lam yalida, itu kan dijazmkan dia, yalidnya. Yulatnya kayak gitu juga ya. Oke. Nanti kalau belajar sorab itu kan yalid kan. Yalid itu kan aslinya yaulid kan. Walada yaulidu. Kenapa tiba-tiba wawnya hilang? Kayak gitu. Nah, itu di sorab pembahasannya. Kemudian huruf nasab an lan izan kai. Oke. Adapun lanjut yang bawahnya. Amma ma yukhtasu bil af'al wa la yu'malu fiha, seperti sin, saufa, qad. Dia itu hanya masuk ke fi'il tapi enggak beramal. Maksudnya ketika kemasukan saya dribu enggak ada pengaruh kepada fi'il mudhari'nya. Oke. Kenapa kayak gitu, Bang? Litanziliha manzilatal juz'i mimma dakhalat alaihi wa juz'u syai'i la yu'malu fihi atau la ya'malu fihi. Karena seakan-akan sin saufa qad itu udah dianggap seperti bagian daripada fi'il mudhari'. Udah dianggap sebagai bagian daripada fi'il mudhari' itu atau fi'il yang kemasukan itu. Sehingga dia enggak lagi beramal.
Oke, bagian daripada sesuatu tidak beramal gitu ya. Bagian daripada sesuatu itu tidak beramal. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Lo aja, setengah jam lagi. Lanjut, Saya bingung Ustaz. juga. Gas ya. Antum semangat semangat Gas. ini. Gas, gas, gas. Masya Allah, Aldo. Kelas Aldo. Oke, kita lanjut. Fiil itu udah jelas sekali ya. Fiil itu 3 madi mudhari amar gitu ya. Insyaallah. Nah, udah aman-aman Ustaz, kali nanti dah. ujian. Ustaz, Hah, Pon Ustaz. Nanti ujian oke. berapa mada, Ustaz? Kita ini syariah tingkat 1, termin 1 itu ada 5. Ah, kalau ana urutkan lah ya, yang paling mudah itu bahasa Inggris. Itu insya Allah mudah. Bahasa Arab juga Hmm. mudah. Baru bawahnya dikit, tanda tasri. Baru bawahnya dikit, hadis. Baru bawahnya yang agak sulit, tafsir ayatul ahkam. Gitu ya. Oke, kawan-kawan yang masuk grup syariah, coba tanyakan ya, muqarrar tafsirnya itu yang seperti apa? Soalnya sejauh ini dia sering berganti-ganti setiap tahunnya. Yang masih sama itu nahu sorof, bahasa Inggris, sama ulumul hadis, sama tafsir tasri itu masih sama dari tahun ke tahun. Tafsir itu dia kemarin sering berganti, setiap tahunnya berganti gitu, bahkan semua tingkat. Gitu ya. Nanti share di grup ini ya, grup bimbel kita. Biar aneh baca dulu. Sembari aneh juga nyari di sini. Oke. Rajin-rajin lah buka grup biar tahu informasi. Oke. Kalau di sini Ustaz, tafsirnya Nah, tafsir Ayatul Ahkam. ya, punya siapa? Di Musonifnya siapa? musnadnya Nah, bentar Ustaz. kalau kemarin kita itu Imam Ali As-Sayyis kayak gitu. Ada yang Ibnu Arabi, ada yang tafsir Qurtubi kayak gitu. Tentu kita anak syariah ini kan banyak kaitan dengan hukum ya. Jadi ayat-ayat itu dibahas dari segi hukumnya seperti apa kayak gitu. Beda nanti kalau kita jadi jurusan tafsir, itu semua dibahas sama mereka. Kenapa lafaznya kayak gini, kenapa kayak gini kayak gitu. Oke, sekarang kita langsung nanti gimana? Udah ketemu tadi siapa namanya? Loading Ustaz. Loading, siap. Loading ya. Mutar. Abu Muhammad Abdul Munaim Ibni Abdurrahim Ustaz. Itu aja ya. Ada lagi? Al-Ma'ruf Ibni Fursi Andalusi. Oke, apa? Al-Ma'ruf bi Ibni Al-Farsi Andalusi Ustaz. Al-Farisi, Al-Andalusi, tamam. Nah, Al-Farsi Andalusi. Kirim aja nanti ke grup ya, biar aneh baca. Nah, Ustaz. Jaga-jaga. Oke. Oke, lanjut kita ke babul i'rab ya. Ini yang min ahammi apa namanya? Min ahamil mabahis. Jadi babul i'rab wal bina. Kalau di buku-buku nahu, inilah pembahasan awal daripada ilmu nahu itu sendiri. Karena kan kalau kita melihat apa definisi daripada ilmu nahu, itu kan ilmu yang mempelajari tentang awakhir daripada kalimat itu. Kapan dia dikatakan mu'rab, kalau mu'rabnya dengan apa, kapan dia dikatakan sebagai mabni. Makanya babul i'rab di dalam pembahasan ilmu nahu ini juga dikatakan harga mati lah ya. Harus paham lah sebenarnya. Oke. Pikir lah. Apa tuh? Ada pikir lah. Pikir apa? Orangnya. Oh ya. Enggak, ketua rumah kan? Rapat. Pikir apa tuh? Pikir apa? Udah banyak. Iya, bawah. Itu. Pikir ini kayaknya. Apa namanya? Kan ada orang ketua rumah. Ah. Kemudian mereka ini Pikir lah. beres-beres kayaknya. Oke, aman ya. Enggak terlalu bising lah, enggak kayak kemarin. Orang-orang tidur di sini. Lanjut ya. Al-i'rabu wal bina. Awalan al-i'rabu. Al-i'rabu fil lughati al-ibanatu.
i'rab secara bahasa adalah ibanah, penjelasan yang jelas gitu ya. Yuqalu a'raba ar-rajulu amma fi nafsih idza abana anhu. Wa fil hadits syarifi as-saibu tu'ribu an nafsiha. Saib itu adalah menjelaskan apa yang ada di pada dirinya. Siapa paling terakhir ini? Tamam. Ucon ya. Mikrom. Pif, berapa pintu? Krom habis mukrom. Nih kawan-kawan harus paham ya definisinya ya. Anda jelaskan nih pelan-pelan. Istilahan. Wa fil istilahi, i'rab adalah asarun, zahirun, au muqaddarun, yajlibuhu al-amilu fi akhiril kalimati. Asar itu apa? Jejak, bekas gitu ya. Zahir yang terlihat, muqaddar yang disembunyikan. Yajlibuhu al-amilu yang diakibatkan oleh si amil yang berada di akhir kalimat, gitu ya. Ini penting kali, soalnya nanti ketika kita ingin mudah mengi'rab, kita harus paham bab ini gitu. I'rab adalah pengaruh yang kelihatan atau yang disembunyikan yang disebabkan oleh si amil di akhir kalimat. Oke. Wal muradu bil asar, yang dimaksud dengan asar adalah harakatul i'rabi, harakat daripada i'rab. Maksudnya harakat akhirnya ya. Zahiratan atau muqaddaratan, baik itu zahir kelihatan atau muqaddarah yang disembunyikan. Wa ma naba anha, anhanya kembali ke harakat atau yang mewakili daripada harakat i'rab tadi. Ya kan, banyak kan? Baik ada yang menggunakan waw, ada yang menggunakan subutun nun, ada yang menggunakan ya alif dan seterusnya gitu ya. Udah, kacang lah. Wal muradu bil zahiri, zahir itu apa? Ma talaffaza bihi min harakatin, sesuatu yang dilafazkan, atau ma tulaffazu bihi, sesuatu yang dilafazkan dengan harakat. Jelas. Kalau harakat itu yang seperti contoh darabtu zaidan, itu kan harakat fathah. Au harf min au harfin, atau dengan harakat asmaul khamsah, jamak muzakkar salim, tasniyah, au sukun, sukun fi'il mudhari ya. Au hasaf juga fi'il mudhari. Wal muradu bil muqaddari ma yunwa min dzalik. Yang dimaksud dengan muqaddar sesuatu yang diniatkan ya, diniatkan dari yang di atas itu. Maksudnya diniatkan dari harakat baik dengan huruf atau harakat atau sukun dan penghapusan. Nanti kita coba praktek i'rab lah di sini. Wal muradu bi akhiril kalimah, yang diinginkan dari akhir kalimah ini, maka na akhiran hakikatan, seperti baik itu akhir secara hakikat, benar-benar akhir dia ini. Contoh seperti dal zaidin, seperti dal yang ada di lafaz zaidin. Atau majazan, atau dia itu akhir, cuman sebenarnya dia nggak akhir. Seperti dal yang ada di yadun. Da itu bukan akhir, karena yang akhir itu ada lafaz yang disembunyikan, yadayun gitu ya. Oke, coba lihat. Wa misalul asari al-zahiri ja'a Muhammadun, akramtu Muhammadun, asnaitu ala Muhammadin. Itu udah jelas sekali ya. Ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Harus jelas, dhammatun zahiratun. Kenapa kita katakan dhammatun zahiratun? Karena dhammahnya jelas di situ, dunnya itu. Soalnya nanti ada yang enggak jelas. Gitu ya. Dhammatun zahiratun ala akhirih. Oke. Coba lihat. Fadhammatu wal fathatu wal kasratu itu asarun zahiratun fi akhiri Muhammadin. Jalabatha al-awamilu ad-dakhilatu 'alaiha, yang disebabkan oleh si amil yang masuk kepadanya. Berarti ja'a Muhammadun, Muhammadun itu yang merafakkan dia si ja'a. Muhammadan yang menasabkan dia si akramta, itu namanya amil ya. Si asnaitu ala Muhammadin yang menjadikan si Muhammad itu si ala. Makanya nanti amil itu ada banyak. Ada dia dari fi'il, dari huruf, kemudian dari isim juga ada. Ada juga dari amil maknawi. Seperti mubtada. Mubtada itu yang merafakkan dia namanya ibtida. Fi'il mudhari yang merafakkan dia itu tajarrud itu tadi. Yang kemarin yang Ana katakan tadi. Oke. Nah, ini kawan-kawan harus fokus. Ngulang lagi gitu maksudnya. Merojaah lagi. Aman lah ya. Wa misalul asari al-muqaddar, adapun asar yang muqaddar, contoh seperti hilang deh. Mana tadi? Coba lihat ya. Mustafa tuh. Hadara Mustafa, absartu Mustafa, salamtu ala Mustafa. Fa innaka
tuqaddiru fi akhirih fil mithalil awali dhammatun atau dhammatan. Oh, bisa dibaca tuqaddaru, berarti dhammah jadi naibul fa'il. Enggak cocok, Deng. Ini karena fa'innaka. Fa'innaka tuqaddiru fi akhirih fil mithalil awali dhammatan. Di contoh yang pertama, hadara Mustafa, kamu menyembunyikan dhammah, ya kan? Makanya i'rabnya hadara Mustafa, Mustafa fa'ilun marfu'un bi hadara wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Mana amin zuhuriha, nanti ada namanya ta'adzur. Oke. Ini ana bilangkan lah ya pelan-pelan, barangkali kawan-kawan mau nyatat. Ana nggak bisa pula ini pegang pulpen di sini. Jadi kan i'rab itu kan kita katakan terbagi kepada dua ya. Ada yang lafzi, ada yang muqaddar. Kalau yang lafzi jelas. Karena hukum asalnya i'rab itu harus tampak. Ketika dia muqaddar, harus dijelaskan apa yang membuat dia itu tidak tampak atau apa yang membuat dia itu jadinya muqaddar atau yang dinamakan dengan mawani, gitu ya. Biasanya ada tiga. Dakiknya lagi lebih dari tiga sebenarnya. Contoh, ada namanya maninya itu ta'adzur. Ta'adzur itu ketika i'rab itu jatuh di isim yang maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang akhirnya alif sebelumnya fathah. Semoga kawan-kawan bisa mentasawurkan ya. Contohnya seperti Mustafa. Nah, hadara Mustafa wa marartu bi Mustafa wa ra'aitu Mustafa, itu nanti penyebab i'rabnya itu nggak muncul namanya ta'adzur. Ta'adzur itu artinya mustahil karena memang mustahil alif itu diharakatin. Oke, ulang ya. Berarti contoh seperti hadara Mustafa atau ja'a al-fata, intinya gitu ya, isim maksur. I'rabnya muqaddar. Contoh, absortu Mustafa. Mustafa maf'ulun bih mansubun. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Gitu ya. Ada lagi nanti nama mawani'nya as-siqal. Siqal itu biasanya terdapat di isim mangkus. Isim mangkus itu isim yang akhirnya ya sebelumnya kasrah. Seperti al-qadi. Jadi as-siqal itu kenapa dinamakan dia siqal? Dia itu harokatnya nggak muncul di dua keadaan saja, rafa dan jer. Adapun dalam keadaan nasab atau fathah, dia itu muncul i'rabnya, tetap dikatakan i'rab zahir, bukan i'rab muqaddar. Contoh, ketika Anda katakan jaa al-qadi. Al-qadi itu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Karena kan nggak ada kan al-qadi, nggak ada you gitu kan, nggak ada kayak gitu. Jaa al-qadi. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Mana amin zuhuriha? Nanti alasannya as-siqal. Tapi kalau seandainya isi mangkus ini dalam keadaan nasab, maka dia muncul. Contoh, ra'aitu al-qadiyah. Ketika dia al-qadiyah, maka i'rabnya nanti zahir lagi kembali. Ra'aitu al-qadiyah. Al-qadiyah maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Dah bas. Jelas gitu ya. Kalau kawan-kawan, bisa semua. Oke, udah jelas lah ya apa yang dimaksud dengan zahir, apa yang dimaksud dengan muqaddar. Muqaddar itu intinya harokat akhirnya dia nggak muncul. Ada alasan-alasan kenapa dia nggak muncul gitu. Nah, kayak gitulah. Aman ya? Tapi yang kayak gini ini udah pernah dibahas kan di mana? Di DL itu kan? Atau Sudah, markas stat udah kan? Tinggal murojaah itu saja sebenarnya. Nanti kita betul-betul agak berat itu di mada-mada yang lainnya gitu. Karena jarang kita dengar. Ini kan udah sering kali didengar nih. Oke, lanjut ya. Anwa'ul i'rabi arba'atun ya. Anwa'ul i'rabi arba'atun wa alamatuhu. Anwa'ul i'rabi wa alamatuhu, sorry. Alamat i'rab dan macam-macam i'rab dan alaman-alaman i'rab. Oke. Mana ini ya? Ini kayaknya udah bisa dibaca sama kawan-kawan semua. Lanjut dulu ya.
Anwa'ul i'rabi arba'atun. Raf'un wa nasbun wa jarrun wa jazmun. Oke. Awalan ar-raf'u wa yadkhulu fil asma'i wal af'ali. Contoh, yusafiru Aliyun. Nah, yusafiru Aliyun itu kan rafa kan dua-duanya. Fa yusafiru itu fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, li tajarrudihi minan nasibi wal jawazim. Li tajarrud ini amil daripada fi'il mudhari' yang merafa'kan fi'il mudhari'. Mudahnya seperti itu. Aliyun fa'ilun marfu' dengan yusafir. Wa alamatur raf'ihi atau wa alamatur raf'i fihi ma ad-dhammatu. Oke. Lanjut. Yang kedua anasbu. Nasab juga kayak gitu. Gimana? Berarti Ah. litajarrudihi minan nasibi, berarti fi'il mudhari itu kosong daripada amil-amil nasab, Ustaz. Betul. Dia itu nggak kemasukan amil nawasib, nggak kemasukan juga amil Amil jazam. jawazim. Jawazim, oke betul. Kayak gitulah mudahnya ya. Nanti tajarud sendiri itu ada maknanya. Tajarud itu maknanya adalah istimalul mudhari'i fi awali ahwalihi. Mempergunakan fi'il mudhari' sebagaimana hukum asalnya. Ya betul juga, hukum asalnya itu nggak kemasukan jawazim, nggak kemasukan apa? Nawasib. Oke, tapi konsep amil di sini udah paham ya? Konsep amil itu kan? Allah. Oke, insyaallah lah ya. Kayak mubtada itu juga tadi. Apa tadi mubtada? Zaidun qaimun, Zaidun mubtadaun marfu'un bil ibtida. Tidak, wala mutarafhi dhamatan zahiratun ala akhirih. Kalau i'rab detailnya kayak gitu. Jadi kita sebutkan dia mauqi'nya sebagai apa, hukumnya seperti apa, alasan kenapa dia kayak gitu. Kayak marartu bi Muhammadin, Muhammadin majrurun bi bil ba, kayak gitu ya. Baru alamat jarhi dan seterusnya. Fa'ilun marfu'un bi ja'a, walau alamat jarhi dhamatan zahiratun ala akhirih, kayak gitu. Insyaallah. Allahumma ja'alna minal alimin. Amin. Ini Rabb. Nah, nasab thaniyan an-nasbu wa yadkhulu fil asma'i wal af'al. Nasab juga bisa masuk ke isim, bisa masuk ke af'al. Contoh, inna Muhammadan lan yuhmila. Inna Muhammadan lan yuhmila. Fal ismu Muhammadan itu mansubun li'annahu masbukun bi adati nasbi. Berarti Muhammadan isim inna kan, mansubun bi inna. Gitu berarti. Wa alamatun nasbihi fathan dan seterusnya. Fi'il yuhmil itu juga mansub kadzalika li'annahu masbukun bi adatin nasibatin, yaitu lan. Berarti gimana tuh? Yuhmila fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih li'annahu sahihul akhiri. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Fa'il itu dua. Imma dia mustatir atau zahir. Sekarang ini zahir, gitu ya. Wa fa'iluhu dhamirun. Sekarang ini mustatir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Oke, teman ya. Yang ketiga jer. Jer itu tengok khosun bil asma. Berarti nggak ada fiil itu yang apa? Yang jer, ya kan? Oke, slow. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ismun itu majrur li'annahu masbukun biharfil jarri yaitu alba. Allah juga majrur karena dia mudhaf ilaih. Rahman Rahim juga majruroni karena dia na'tani. Alamat jarnya adalah kasrah. Jazam itu khosun bil af'al. Berarti enggak ada isim yang Jazam. jazam. Alam nasrah. Fa'al fi'lu nasrah itu majzumun bilam wa alamatu jazmihi asukun. Hadza wa likulli naw'in min hadhihi al-anwa'i alamatun asliyatun tazharu fi akhir al-kalimati al-mu'rabah. Oke. Jadi masing-masing empat ini nanti ada alamat asliyah, ada alamat far'iyah. Semuanya yang kita sebutkan empat tadi itu namanya alamat asliyah. Adapun alamat far'iyah itu yang selain daripada itu. Kayak gitu ya. Kalau kita di Indonesia belajar itu kan, ya udah kita terima jar itu hanya masuk ke isim, jazam itu hanya masuk ke af'al. Nanti kan kawan kalau udah berangkat kemari, kalau udah agak ini, sekarang kita itu sedang tidak membahas kenapa yang ingin kita bahas itu kenapa bisa jar itu hanya masuk ke isim, kenapa bisa jazam itu hanya masuk ke fiil. Itu yang dibahas gitu.
Seakan-akan dicari rahasianya seperti apa gitu. Dulu kita kan hanya sekedar menerima file itu marfu. Udah. Di sini itu yang ditanya itu kenapa file itu marfu? Kod itu alamat daripada fiil. Kenapa enggak kod itu alamat daripada isim? Kenapa kod itu enggak alamat daripada huruf dan seterusnya? Sin juga kayak gitu. Gitu ya. Isim itu kan mabni. Isim itu kan murab. Kenapa bisa ada yang mabni? Kayak gitu nanti yang dicari penjelasannya. Kayak gitu ya. Kayak ginilah. Coba Anda lihat. Jer itu dia khos bil asma. Jazam itu khos bil af'al. Kenapa kayak gitu? Karena tadi udah kita jelaskan. Isim itu dia sifatnya ringan kan? Kenapa dia ringan? Karena satu makna. Karena hanya mengandung satu makna, yaitu zat saja. Isim dengan sifatnya yang ringan layak untuk dikasih harokat yang berat. Apa harokat paling berat di dunia ini? Kasroh. Kasroh kan? Jadi ada keseimbangan kan di situ. Dia itu ringan, dikasih yang berat, jadi nyambung. Kayak gitu ya. Makanya ketika fiil itu kemasukan domir ya mutakalim yang mansub, dia itu ditambah dengan nun wiqayah ya. Dorobani Zaidun. Gitu kan? Dorobani Zaidun. Kenapa dia didatangkan dengan nun wiqayah? Karena fiil itu harokatnya nggak ada yang kasroh. Sehingga untuk mencegah dorobi, ditambahlah dengan nun wiqayah. Begitu juga dengan fiil. Fiil itu tadi kita katakan sifatnya berat. Kenapa berat? Karena memiliki Kenapa dua berat makna. tadi? Karena dia maknanya merokap. Ada makna hadas, ada makna zaman. Jadi doroba itu secara wadoknya mengandung dua. Mengandung makna hadas yaitu perbuatan memukul, plus ada makna zaman madi di situ. Kayak gitu. Ketika dia berat, cocok nggak dikasih beban berat? Nggak cocok. Dikasihlah dia pergerakan yang paling ringan. Apa yang paling ringan? Harokat. Yang paling ringan itu apa? Lupa. Yang paling ringan itu jazam. Jazam itu nggak bergerak gitu ya. Itu sangat ringan ya gitu kan. Kalau fatah ringan, cuman yang lebih ringan lagi apa? Jazam itu. Atau sukun itu kan. Ada mul harokah lah itu. Nggak berharokat, nggak bergerak. Makanya sesuai gitu ya. Berarti tadi apa gimana? Isim muftas bil asma karena memang dia sifatnya ringan. Yang ringan layaknya dikasih yang berat. Fiil udah berat, jangan kasih yang berat, kasih yang ringan. Gitu ya. Aman ya? Itu tadi semuanya alamat far'iyah. Salah deng, alamat asliyah. Alamat far'iyah ini kita jelaskan. Makanya nanti jelas lagi gitu. Farraf'u alamatuhu al-asliyatu ad-dhammah. Ulang. Rafa alamat asliyahnya adalah dhammah. Dan mewakili daripada dhammah ada al-alif di dalam musanna. Contoh, istahada al-Muhammadani. Al-Muhammadani, coba kan kawan lihat itu. Muhammad itu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah atau nakirah Muhammad? Ma'rifah kan? Ma'rifah, Ustaz. Karena dia sebagai alam. Tapi ada kaidah gini, alam itu ketika dia ditasniahkan, maka sisi kealamiahannya hilang. Berarti nanti jadi nakirah. Nakirah. Kalau kita inginkan dua Muhammad ini ma'rifah, maka harus ditambah alif Alif lam. Gitu ya. Kawan-kawan harusnya bingung kan, Muhammad ini kenapa ada alnya? Padahal kan dia ma'rifah. Gitu. Aman ya? Berarti al-Muhammadani fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al-alifu niyabatan anit dhammati li'annahu minal musanna gitu ya. Li'annahu minal musanna. Apa itu musanna? Nah, itu harus cari tahu apa. Wal wawu fil asma'i sittah. Waw itu di asma'i asittah. Contoh, wa abuna syaikhun kabir gitu ya. Abuna itu apa? Kedudukannya mubtadaun, ya kan? Abuna mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi
Al-wawu niyabatan anit dhammati li'annahu minal asma'il khamsah. Tapi yang afdal itu minal amsilati al-khamsah gitu ya. Atau minal amsilati as-sittah.